Alhamdulillahil aliyyil azim, alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyil karim, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan sahabatnya. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang manfaat zakat dan sedekah bagi kehidupan kita, baik yang di dunia ini maupun di akhirat nanti. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu sabdanya yang sangat terkenal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Hassinu amwalakum bizzakati wadawu maradakum bis-sadaqah." Bentengilah harta-harta kalian dengan zakat dan sembuhkanlah atau obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian. Hadis ini memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran dalam kehidupan kita. Sebagaimana halnya hadis tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah dengan kita menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda. Dua-duanya memiliki manfaat dan tujuan. Namun tujuan akhir dari keduanya adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka pelajaran yang pertama sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hassinu amwalakum bizzakati, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Hari ini betapa banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang muncul, dan kemudian kita diajak untuk mengasuransikan jiwa kita, mengasuransikan harta kekayaan kita, mengasuransikan mobil kita, rumah kita, dan yang lainnya sebagai bentuk perlindungan dan pengamanan terhadap harta-harta yang kita miliki, yang merupakan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang rela membayar ratusan ribu per bulan, ada yang rela membayar jutaan per bulan demi untuk mendapatkan pengamanan dan perlindungan terhadap hartanya. Namun pada hakikatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya perlindungan utama bagi diri kita dan kekayaan-kekayaan yang Allah titipkan kepada kita ada pada zakat yang kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi intisari dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang ingin mendapatkan perlindungan komprehensif, perlindungan yang lengkap, maka hendaklah dia menunaikan zakatnya. Karena yang memberikan harta kepada kita adalah Allah, yang juga menahan harta untuk tidak sampai kepada kita juga adalah Allah. Dan kalau kemudian harta itu sampai kepada kita, yang melindungi harta kita adalah Allah, yang memberikan tambahan terhadap rezeki-rezeki dan harta yang kita miliki juga adalah Allah, dan kemudian yang mengambil harta kita juga adalah Allah. Semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dapat kemudian kita lihat di dalam keseharian kita. Kalau kita pakai logika manusia, maka lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita yang rajin berbagi terhadap sesamanya. Engkau tahu lau di balana, lalu kemudian dia memberikan makanan kepada dia elo elisu, maka kemudian naretoi pebepa
Pada saat orang yang datang silaturahmi ke rumahnya, dia kemudian menyuguhkan makanan, menyuguhkan kue, minuman dan seterusnya, maka orang itu akan selalu dikenang. Dan kemudian orang yang datang ke rumahnya mengatakan, makasih para ibu aji ha, setiap kalau di balana alhamdulillah naringi tawe bepa gamar panjo ibu aji ya alampa kiri balak nalamin retawa alhamdulillah nasare ki bunga-bunga pundan rejo palet bunga-bunga na paling tidak pok na nasare yang itu na bagi-bagi tawe sunat kesin na rubu haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika terjadi sesuatu pada ibu haji, maka kemudian orang-orang akan mendoakan dia, semoga dipasala memutui ibu haji. Dan ketika bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, diolobolana ibu haji engkau pau mata ase nih, ada rambutan yang sudah mulai matang, sudah mulai memerah. Ketika ada kemudian anak-anak elok kecakih rambutan, tetangganya akan bersuara, ajak nanamu alain ha, ajak namu rempe makesing itu ibu haji, sina konalain rambutan na pau na pasti naremu toko itu. Berbeda halnya kalau kemudian orang itu pelit, orang itu maseki, apalagi pun pada ke kiri galana. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau tahu jek kenapa nenek tapau nawi makasih para pau nayano dia sahawi kasih nah deto na parengi tahu maka paling tidak ketika ada orang lewat na rempe sinala si mage nasabak maseke mitoi. Ketika kemudian ada orang yang ingin mengambil rambutannya, we makasih para rambutanna ibu ha we de ya ropaun nama tase ni kasihna. Tiba-tiba ada orang yang kemudian mengatakan, oh we ala nih maseke muto itu pun nana rema sami mange rami lampa. Kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabak seke mitoi? Beda halnya kalau orang itu baik, tetangganya kemudian akan ikut menjaga rumahnya. Orang-orang yang ada di sekelilingnya, di lingkungannya, yang ada di dalam kampungnya, semua akan ikut menjaga. Ajak lalu mau kecaki ki rambutan na ibu di, ajak lalu mulai pona yang wima pasti tahun na itu sinampe punalek bak minataroi pau nalek bak minataroi sinampe rambutan na nasare itu jagon tukamase. Semua orang akan ikut melindungi. Kenapa? Ada Allah yang mengendalikan hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Magi nasabak mekesing lau di padanah rupa tahu dia rajin berbagi kepada sesama manusia. Kalau kemudian dia sakit-sakitan dan kemudian misalnya masuk ke rumah sakit, dia mendapatkan kabar mata gara ibu aji di rumah sakit di iya mata lo cekeng lo mita kasih nawi maka sifatun tahu itu maka sifatu bahagia. Akhirnya apa, banyak orang yang mendoakan dia untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan buat orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya nasabak mega taumilla doa ngangilani pang Allah Subhanahu wa taala bagi nasabak makesingi. Tapi komasekeki imam angamano gariano madoko gariano kasih mata mai gariano rumah sakit pesaton nendria senato sekena saya ngarepin nama teror. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada Allah yang akan memberikan kendali bagi harta-harta yang kita punya. Ada Allah yang akan mengendalikan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk turut mendoakan dan kemudian melihara harta yang kita punya. Kenapa? Karena kita rajin mengeluarkan zakat. Seorang petani diendrekan sana, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahunnya minimal 2 kali dia panen sayur, dan setiap kali setelah selesai panen dia datang ke kantor Basnas untuk kemudian dia menyetorkan zakat dari hasil pertaniannya. Minimal 5% dia serahkan, dan kemudian 5% yang lainnya dia sedekahkan. 10% dari hasil bersih setiap dia selesai panen dia serahkan kepada Basnas. Untuk apa? Untuk zakat dan kemudian untuk sedekahnya. Sampai terjadi kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun berikutnya tiba-tiba kemudian terjadi wereng yang kemudian mengakibatkan tanaman sayuran yang ada di tempat itu semua rusak kecuali milik ibu haji ini. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kemudian orang lain ini mengalami kerusakan sayur-sayuran yang dia tanam, tidak bisa memberikan buah, tidak bisa memberikan hasil, alhamdulillah Pak Haji ini tetap mendapatkan hasil yang begitu indah. Dan kemudian setelah panen dia datang lagi untuk mengeluarkan zakatnya. Ditanya, Pak Haji agak si rahasia noruidi, alhamdulillah iya dia nutasari sarujan tak bagus ci, berhasil ke beda dengan tetangga-tetangga tak.
apa yang dia bilang. Dia kemudian menyatakan, saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan selalu memberikan perlindungan terhadap harta-harta saya, memberikan perlindungan terhadap kebun-kebun saya, terhadap seluruh tanaman-tanaman yang saya budidayakan. Magi, karena setiap kali selesai panen saya kemudian mengeluarkan zakat dari hasil panen saya. Dan itulah hakikat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakati, bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Kemudian pelajaran yang kedua, wadawu maradakum bisadaqatin, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Seorang insinyur terkenal di Mesir, tiba-tiba dia kemudian mengalami gagal ginjal, dan kemudian pada saat itu disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi. Namun dari berbagai macam rumah sakit yang dia datangi, semua kemudian merekomendasikan, Pak Insinyur, ini penyakit tak agak berat, kita harus melakukan operasi. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Beberapa dokter dia datangi, dan kemudian kesimpulannya bahwa orang yang bisa melakukan operasi terhadap penyakit yang dialami oleh Pak Insinyur ini hanya ada di Amerika Serikat, dan berangkatlah dia ke Amerika. Setelah tiba di Amerika, di sana maka kemudian dia mendapatkan rekomendasi dari dokter, Pak Insinyur, hanya ada dua kemungkinan yang akan Anda alami kalau melakukan operasi. Yang pertama, Anda akan sembuh, tapi usia Anda tidak akan lebih dari 3 tahun. Anda mengalami dioperasi, operasinya berhasil, tapi usia Anda tidak lebih dari 3 tahun. Yang kedua, kalau operasinya tidak berhasil, Anda wafat, Anda is dead, kembali ke harbaan Allah Subhanahu wa ta'ala, lisulah di pamasena Allah ta'ala. Maka kemudian Pak dokter itu mengatakan, Pak Insinyur, silakan Anda kembali ke negeri Anda dulu, untuk kemudian pamitan dengan keluarga, pamitan dengan saudara-saudara, mengabarkan kepada mereka sambil berdoa kepada Allah, minta doa-doa terbaik mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah dia dari Amerika menuju ke Mesir. Dalam perjalanan dari bandara ke rumahnya, tiba-tiba kemudian dia melihat seorang ibu yang telah tua renta, seorang ibu yang telah lanjut usia, bersama dengan anak dan cucunya berjumlah 3 orang yang sedang mengais makanan, mengambil makanan di samping hotel itu. Maka sang insinyur ketika kemudian melihat kejadian itu, dia turun dari mobilnya, kemudian mendekati sang ibu bersama dengan anak dan cucunya, kemudian bertanya, agak kijamak kutumai itu ibu. Sang ibu kemudian mengatakan, masapa kanan re, saya mengumpulkan sisa-sisa makanan dari hotel ini. Ia tuk minne kukulle kujama kodon kukulle kukumpulkan untuk kupakan re anakku, kupakan re cucungku. Maka kemudian sang insinyur merasa ibah kepada dia, dan kemudian dia mengatakan, ibu, saya insinyur ini, silakan ambil makanan yang terbaik di hotel ini setiap hari, saya akan menanggung biayanya, saya yang akan melunasinya. Yang kedua, ibu boleh mengambil daging terbaik yang ada di samping hotel itu, yang setiap hari menyediakan makanan, setiap hari menyediakan daging terbaik, silakan ambil minimal 2 kilo Anda ambil untuk makanan buat ibu, untuk anak ibu, dan kemudian untuk cucunya, saya semua yang melunasi itu. Dan itu terjadi berlangsung setiap hari. Bapak ibu saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sang dokter mengatakan beroperasi saya berhasil? Iya, ritualku di tenaga 3 tahun, paling lama 3 tahun mi. Maka kemudian harta kekayaan yang dia punya, dia sumbangkan kepada orang miskin tersebut. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah? Setelah itu tibalah waktunya untuk kemudian menjalani operasi. Dia berangkat ke Amerika untuk dioperasi. Apa yang terjadi? Setelah puasa 6 jam, 8 jam, dia kemudian memasuki ruang operasi. Dan setelah masuk di ruang operasi, maka kemudian sang dokter memeriksa, ternyata penyakit yang dia alami sekian lama ini, alhamdulillah telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakitnya tidak ada lagi, dan dia tidak perlu menjalani operasi pada saat itu. Dawu baradakum bisadaqati, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kisah terbaru yang saya dapatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang ASN yang ada di Kabupaten Bulukumba ini,
sekitar 5, 4 atau 3 tahun yang lalu dia bolak-balik ke rumah sakit tidak kurang dari 2 tahun, dan setiap bulan dia masuk ke rumah sakit, setiap bulan dia harus datang ke dokter untuk memeriksakan penyakit yang dia alami. Ada sakit pada lambung, ada rematik, ada asam urat yang selalu naik turun. Apa yang terjadi para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap bulan dia harus di rumah sakit, sehingga kemudian separuh dari gajinya sebagai ASN dia siapkan untuk perawatan dirinya. Sekitar tahun 2019 yang lalu dia kemudian mendapatkan ceramah dari salah satu radio dia di Kabupaten Bulukumba, yang kemudian mengabarkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawa maradhakum bis sadaqati, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka kemudian sejak itu dia berjanji seluruh biaya perjalanan kalau kemudian ada sisa dia masukkan di celengannya, dan kemudian sebahagian dari gajinya setiap bulan dia masukkan ke celengannya, dan kemudian pada akhir bulan dia kemudian membeli sembako, dia beli beras, dia beli minyak, dia beli teh, dia beli terigu, untuk kemudian dia mendatangi saudara-saudara kita yang fakir miskin di Kajang, untuk mendatangi saudara-saudara kita yang fakir miskin yang ada di Herlam, Bontobahari, Gantarangkin, dan kemudian beberapa pelosok. Dia sengaja datang dan kemudian memberikan hasil dari pengumpulan yang dia lakukan setiap akhir bulan. Apa yang terjadi kemudian para bapak ibu dimuliakan oleh Allah, sejak 2019 sampai 2021, sekitar 2 pekan yang lalu saya ketemu, dan kemudian dia mengatakan alhamdulillah sejak 2019 tidak pernah masuk rumah sakit kecuali 2 kali. Kalau 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu minimal sekali masuk rumah sakit setiap bulan. Alhamdulillah 2 tahun terakhir hanya 2 kali masuk ke rumah sakit. Penyakit yang dia alami selama ini sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembuhkan? Allahu Syafi, Allah yang menyembuhkan penyakit kita, Allah yang memberikan perlindungan terhadap harta-harta kita. Maka bersihkanlah harta kita dengan kita menunaikan zakat mal, bersihkanlah jiwa kita dengan kita menunaikan zakat fitrah kita, dan lipat gandakanlah pahala kita dengan kita memberikan makanan buka puasa bagi mereka-mereka yang ingin berbuka, dan raihlah kesembuhan total paripurna dari Allah dengan kita rajin-rajin bersedekah dalam keseharian kita. Yakinlah setiap yang kita keluarkan untuk Allah, ada Allah yang akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk terus senantiasa berbagi antara satu dengan yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.